ada satupun di antara mereka yang mengetahui sejarah hidup Paulus. Kalau Nabi Muhammad, sirah nabawiyah lengkap. Muhammad dan Paulus, kita bandingkan. Yang dibandingkan itu bukan biografinya. Kalau sekedar hanya untuk memutuskan leher orang, itu ajaran bukan dari Tuhan pencipta langit dan bumi, seperti yang diinginkan oleh Alkitab. Bukan itu, Zuma. Apa ajaran dua tokoh ini? Apakah Paulus pernah mengawini anak kecil umur 6 tahun ditiduri umur 9 tahun? Apakah Paulus pernah melakukan kebejatan-kebejatan itu? Beda dengan nabimu. Sebelum diangkat jadi nabi, dia baik. Bahkan dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tetapi setelah dia diangkat jadi nabi, betapa jahatnya kelakuan kanjengmu itu dan bejatnya itu. Amoral. Tidak ada satu leher orang pun yang dipatahkan oleh Paulus setelah menjadi rasul. Ya, sudah lama saya tidak menghadirkan video dari si mulut congor, mulut besar ini, si Suma. Karena itu pada sesi kali ini saya akan menghadirkan video beliau di mana si Suma ini dikuliti habis dan dikomentari habis-habisan oleh pendeta Saifuddin Ibrahim dalam membandingkan tentang moral Nabi M dan juga Rasul Paulus. Dan kita akan melihat bagaimana si Suma, sebagaimana yang dikatakan pendeta Saifuddin Ibrahim, hanya mulut besar, modal congor, tapi otak kosong. Zuma menghina nabinya sendiri dengan mengungkapkan data-data ngawur dan juga mempermalukan dirinya sendiri, mempermalukan agamanya, mempermalukan Islam itu sendiri. Saya harap saudara jangan sakit hati kalau nanti saya jelaskan kekonyolan Zuma ini loh. Omongannya hebat, serius, suaranya bagus, tetapi otaknya kosong. Tak ada satupun di antara mereka yang mengetahui sejarah hidup Paulus. Kalau Nabi Muhammad, sirah nabawiyah lengkap, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad secara silsilah lengkap. Paulus, nama ayahnya saja nggak ada yang tahu. Sampai hari ini, sudah 2000 tahun lamanya. Bagaimana mungkin kemudian orang Indonesia, dalam hal ini umat Islam, yang kitab sucinya 90% ke atas mengajak akal untuk berfungsi, bisa mendudukkan sebuah buku, bisa menunjuk seseorang untuk menjadi pemangku kepercayaan yang mengantarkan kepada kehidupan setelah kematian. Oke. Yang jelas, saudara Zuma, omongan kamu mengatakan Islam itu mengantarkan manusia tentang kehidupan zaman yang akan datang. Seluruh konsep Islam tidak mampu memberikan secara benar seperti yang diajarkan para nabi sebelumnya, yang diajarkan oleh Alkitab. Kenapa? Karena nabi itu palsu dan kitab suci kamu palsu. Sekarang begini, Muhammad dan Paulus, kita bandingkan. Yang dibandingkan itu bukan saja biografinya, mulai dari lahir sampai meninggalnya, tetapi yang paling penting, apa manfaat dari ajaran itu bagi kehidupan sekarang? Apa manfaatnya? Kalau sekedar hanya untuk memutuskan leher orang, itu ajaran bukan dari Tuhan pencipta langit dan bumi, seperti yang diinginkan oleh Alkitab. Bukan itu, Zuma. Apa ajaran dua tokoh ini? Apakah Paulus pernah mengawini anak kecil umur 6 tahun ditiduri umur 9 tahun? Apakah Paulus pernah melakukan kebejatan-kebejatan itu? Memang Paulus sebelum kenal Yesus, sebelum dipanggil, dia jahat dan melakukan
berbagai macam kejahatan itu. Itu Paulus. Tetapi setelah menerima, dikenai ajaran Kristus, Paulus tidak pernah melakukan kejahatan. Justru sebaliknya. Beda dengan nabimu. Sebelum diangkat jadi nabi, dia baik. Bahkan dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tetapi setelah dia diangkat jadi nabi, betapa jahatnya kelakuan kanjengmu itu dan bejatnya itu. Amoral. Apakah Paulus pernah mengawini kambing? Apakah Paulus melakukan seperti yang dilakukan oleh nabimu itu, dia bersenggama dengan mayat di dalam kubur? Itu tertulis dengan jelas dalam hadis dan disaksikan orang. Umpama kamu mengatakan itu hadis palsu, oke. Tapi dari mana walaupun itu hadis palsu? Biasanya hadis palsu itu karena perawinya si ini. Tetapi hadis itu tertulis minimal tidak ada asap tanpa api. Tidak ada hadis palsu tanpa Muhammad. Kira-kira begitu. Itu yang dijadikan bagian dari apologetika. Coba kamu jawab itu. Oh, itu hadis palsu. Oh, itu karena kebencian Saifuddin Ibrahim setelah dia masuk Kristen, sekarang menghina Islam dengan begitu. Nah, saya peringatkan lagi, Anda jangan ngomong begini kalau di Indonesia. Kecuali saya yang sudah berada di tempat yang nyaman. Tidak mungkin rumah saya digeruduk dan ditangkap lagi. Walaupun polisi itu 1.000 orang yang datang ke Amerika ini untuk menjemput menangkap saya, tetap aja nggak bisa. 1.000 polisi menangkap, nggak bisa dikepung ke sini ke sana, nggak bisa. Susah ditemukan. Bagaimana menemukan jarum di lapangan? Susah. Itu jarum yang nggak bisa bergerak saja nggak bisa ditangkap, apalagi seperti saya yang bisa pindah-pindah tempat. Nggak bisa. Dan keberanian saya nggak pernah suruh sedikit pun. Zuma, kamu telah mempermalukan keyakinanmu. Ingat ini tantangan ini. Inilah apologet, saya harus menjawab terhadap syubhat Zuma. Kekacauan cara berpikir Zuma itu. Sementara apologetika itu menggunakan berbagai metode, termasuk apologetik, argumen filosofis, historis, penelitian ilmiah, dan pengalaman pribadi untuk mempertahankan dan menjelaskan keyakinan itu kepada orang. Sehingga orang-orang ini yang letih, lesu, lemah itu datang kepada dua keyakinan itu. Nah, ini Muhammad dengan Paulus. Lu mau menghina Paulus, tetap nggak bisa. Bahkan kelengkapan sejarah Paulus lebih jelas daripada nabimu. Kamu bilang Paulus nggak ketahui ayahnya. Muhammad. Abdullah itu bukan ayah Muhammad. Karena Abdullah itu tidak memberikan bibit ke dalam Muhammad. Abdullah hanya menikah selama 6 bulan dengan Aminah. Sementara bapak kakeknya itu Abdul Muttalib menikah pada hari yang sama, melahirkan Hamzah.
yang dipanggil oleh Muhammad sebagai paman, Ammi Hamzah. Ami, ya wahai pamanku. Tetapi lebih tua Hamzah 3,5 tahun daripada Muhammad. Sementara Abdullah ini hanya 6 bulan menikah dengan Aminah. Masa bapaknya Abdullah, sementara selisih antara Hamzah dengan Muhammad ini 3,5 tahun, baru lahir Muhammad. Berarti jelas sekali bahwa bapaknya Muhammad bukan Abdullah. Bukan. Karena udah meninggal. Berarti bapaknya Muhammad ini tidak jelas siapa nama bapaknya, maka dia dipanggil Muhammad ibnu Abi. Muhammad anak dari bapaknya. Itu yang dikatakan oleh Abu Talib. Abu Talib tidak pernah memanggil Muhammad bin Abdullah. Hanya sejarah-sejarah yang akal-akalan itu yang tidak jelas mengatakan Muhammad bin Abdullah. Nah, ini kan. Cari, silakan dicari. Cari, bapaknya bukan Abdullah. Kalau Paulus tidak penting menyebut bapaknya, tetapi ajarannya ini yang penting dari segala yang penting sebagai bahan apologetika. Membandingkan dua ajaran tokoh ini. Bukan masalah lahir itunya, biografinya saja, ajarannya itu lebih penting dari sebuahnya. Itu apakah Paulus mengajarkan kekristenan untuk membawa pedang, untuk menghabisi orang kalau nggak mengikuti ajaran Kristen? Apakah begitu? Nabimu itu 27 kali dia menjadi panglima perang, berarti tangannya penuh dengan darah. Dia bengis. Dan dengan tangannya sendiri dia mengayunkan pedang itu ke leher orang Yahudi. Tidak kurang 5.000 leher orang Yahudi putus. Dan ada satu suku Najran yang Kristen. Jadi kalau dilihat itu, Muhammad penuh dengan lumuran air merah dari leher orang. Sekarang saya minta, pernah nggak Paulus melakukan hal seperti itu setelah dia menjadi rasul? Saya pastikan tidak pernah. Tidak ada satu leher orang pun yang dipatahkan oleh Paulus setelah menjadi rasul. Karena yang dihitungan itu adalah setelah dia menjadi rasul, Zuma. Ya, tentulah saya sepakat dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim bahwa sangat tidak sebanding bila moral Rasul Paulus dibandingkan dengan moral Nabi M, sebagaimana yang telah diuraikan panjang lebar oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim. Jadi, kalaupun memang masa lalu Paulus itu sukanya menganiaya orang-orang percaya kepada Kristus, tapi kan dia juga pada akhirnya ditangkap oleh Kristus dan menjadi rasul yang sangat hebat. Dan setelah dia menjadi rasul, hidupnya sangat baik, moralnya sangat baik, dan bisa mengubah banyak orang ke arah yang lebih baik. Beda dengan Nabi M, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim. Sebelum menjadi nabi,
atau diakui sebagai nabi, moralnya sangat baik. Tetapi setelah dia menjadi nabi, sungguh-sungguh amoral, ya, sebagaimana yang telah diuraikan panjang lebar oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim. Jadi sekali lagi sepakat dengan Pendeta Saifuddin Ibrahim bahwa tidak pantas dan tidak sebanding Rasul Paulus dibandingkan dengan Nabi Hem itu. Jadi kiranya ini dinonton oleh Suma, agar jangan hanya mulut yang congor, mulut besar, tapi otak kosong. Inilah yang sering disebutkan Bang Edis, sungguh nekat yang nyata. Sungguh kamu ini nekat yang nyata, berat saudara-saudara, berat, menseret kamu menseret. Sampai jumpa.